Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar, yaitu kita sudah sampai di halaman 218 setelah kita melewati tentang bab zikir-zikir yang kita lakukan sepanjang hari yang berulang-ulang itu. Nah, kemudian kita sekarang mengarah kepada bab Kitabul Azkari wa Da'awati lil Umuril 'Aridat, yaitu bab tentang zikir-zikir dan doa-doa untuk urusan-urusan yang baru. 'Aridat itu yang datang tiba-tiba begitu, datang tiba-tiba. Nah, kalau yang sebelumnya yang kita lakukan setiap hari, yang tidak pernah kita tinggalkan, mulai daripada zikir dari bangun tidur sampai tidur kembali, lalu kemudian zikir ketika sholat, lalu kemudian zikir lalu kemudian zikir bersolawat. Nah, juga termasuk zikir, kita membahas solawat kemarin. Nah, kemudian kita sekarang mengarah kepada zikir-zikir yang karena sebab yang datang gitu. Mungkin nanti ketika ada ketika ada peristiwa ini, peristiwa itu, nah itu kan nggak selalu datang, jangan sampai kita tinggalkan. Wa amma ma azkurhu al-an, dan adapun yang akan saya sebutkan sekarang, fa azkarun wa da'awatun takunu fi awqatin li asbabin 'aridah. Maka zikir-zikir ini dan doa-doa ini yang terjadi di waktu-waktu tertentu karena sebab yang baru, karena sebab yang datang. Jadi memang karena ada sebab, lantas kemudian kita membaca zikir dan doa ini. Falihada la yultazamu fiha tartibun. Oleh karena itu enggak wajib atau tidak wajib untuk mengurutkan zikir ini, karena perbedaan orang mungkin lebih mengutamakan ini dulu daripada yang lain. Kalau zikir yang sebelumnya diawali dengan zikir bangun tidur sampai tidur lagi, lalu kemudian zikir sholat dari mulai takbir sampai salam, lalu kemudian bersolawat, itu semuanya urut. Nah, kalau ini enggak, kalau ini enggak harus urut karena tergantung subjektif masing-masing. Nah, ini kalau Imam Nawawi mengawali dengan doa istikharah. Babu doa istikharah. Bab tentang doa istikharah. Rawaina fi sahihil Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharata fil umuri kulliha. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita untuk beristikharah dalam segala urusan. Sebagaimana Rasul itu mengajarkan surat dalam Al-Quran, karena surat dalam Al-Quran setiap hari itu kan setiap hari diajarkan Nabi. Sebagaimana juga Nabi ketika ada sebuah peristiwa itu menganjurkan semua para sahabat itu untuk beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Yaqulu, Rasulullah bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Nah, ketika salah satu dari kalian itu mau melakukan sesuatu, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu, menunaikan sholat 2 fardu. Ini di sini disebutkan bahwa istikharah di sini maksudnya adalah sholatnya. Walaupun tidak harus sholat istikharah itu, mayakul, lalu hendaklah ia membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'alamul ghuyub. Ini doa sebagiannya nih. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta petunjuk dengan ilmumu,
Lalu kemudian saya meminta takdir dengan kuasamu, dan saya memintamu daripada karuniamu yang agung. Maka sesungguhnya engkaulah yang kuasa dan saya tidak kuasa, dan saya tidak mampu. Engkau mengetahui dan sedangkan saya tidak mengetahui, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajli amri wa ajli faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, akhir hayatku, akhir urusanku, maka takdirlah untukku dan mudahkanlah, lalu berkailah untukku. Jadi perkara itu ketika kita mau melakukan sebuah perkara, doa kita, ya Allah kalau ini memang baik, pertama takdirkan untukku. Habis ditakdirkan, mudahkanlah. Habis dimudahkanlah, berkahkanlah. Nah itu 3 itu penting itu. Ya. Nah, itu takdirkan, mudahkan, berkahkan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajli amri wa ajli fasrifhu anni wasrifni anhu waqturhu lil khaira haitsu kan thumma ardini bi. Qala wa yusammi hajada. Dan jika engkau tahu bahwa perkara ini itu buruk untukku dalam agamaku, kehidupanku, akhir perkaraku, maka jauhkanlah dariku atau jauhkanlah aku darinya. Lalu takdirkan aku yang baik. Lalu kemudian ridhoilah. Nah ini kalau memang itu buruk, ya tolong jauhkan ya Allah. Andai saja kalau memang sesuatu itu bisa dijauhkan dari saya, jauhkan. Andai kata tidak bisa, maksudnya bahwa Allah nggak mampu. Tidak hanya perkara itu dijauhkan dari saya, tapi jauhkanlah saya dari perkara tersebut. Lalu takdirkan yang terbaik. Lalu kemudian di situ setelah membaca doa ini menyebutkan hajatnya atau urusannya. Qala ulama, karena tadi Nabi perintahnya adalah sholat 2 rakaat, ini para ulama gimana mentafsiri hadis ini gitu. Tustahabu istikharatu bis sholati wa du'ail mazkur. Disunnahkan meminta petunjuk itu dengan sholat dan doa yang telah disebutkan. Yaitu karena secara zahir hadisnya, secara jelas hadis ini menyebut mengarahkan kepada sholat kemudian doa. Gitu. Wa takunu sholatu raka'atain minan nafilah. Salatnya berapa rakaat? 2 rakaat, salat sunnah. Wa zahir annaha tahsulu bi raka'ataini minas sunnatir rawatib. Lah ini nih yang belum kadang-kadang kita. Salatnya bukan hanya sendiri 2 rakaat istikharah, tapi ternyata salat istikharah itu bisa dibersamai dengan salat qobliyah ba'diyah, salat rawatib. Kita niatkan ketika salat rawatib, ya Allah dia salat istikharah. Rawatib qobliyah ba'diyah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur dan seterusnya. Wabidahil masjid bahkan bisa dibarengi dengan sholat tahiyatul masjid, wa ghairiha minan nafil atau sholat duha atau sholat tahajud. Semuanya bisa dibarengi dengan sholat istikharah. Nah karena kita istikharah meminta petunjuk itu ya dalam segala urusan setiap hari kalau bisa. Nah terus apa yang kita baca, wa yaqra'u fil ula ba'dal fatihah qul ya kafirun fi saniyati qul wallahu ahad walau ta'adzarat alaihi sholat istakhara bid-du'a. Lalu di rakaat pertama membaca al-kafirun, di rakaat kedua membaca qul wallahu ahad. Andaipun jika dia lagi enggak mampu untuk sholat, bisa dengan doa istikharahnya. Jadi istikharah itu bisa sholat, bisa dengan doa ya. Tidak harus dengan sholat. Sholat pun bisa dibarengi dengan sholat sunnah yang lain. Wa yustahabu iftitahu du'ail madhkur wa khatmuhu bilhamdillah wassalati wa taslimi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan memulai doa dengan doa yang disebutkan dalam hadis tadi dan mengakhirinya dengan hamdalah dan sholawat salam. Seperti yang kemarin ketika kita memulai membaca doa ya dengan hamdalah, sholawat, mengakhirinya juga hamdalah dengan sholawat. Tsumma istikharah mustahabatun fi jami'il umuri kama saraha bihi nasul hadits sahih wa idza istakhara madha ba'daha lima yang syarihu sadruhu lahu wallahu alam. Lalu kemudian istikharah meminta petunjuk tadi itu disunnahkan di segala perkara. Ya enggak harus kita bingung dengan 2 perkara lalu kemudian kita sholat istikharah, enggak harus, di segala perkara sebagaimana yang disorehkan dalam nas hadis tadi. Lalu kemudian
kita dapat jawaban itu gimana? Mungkin semuanya pada bertanya. Jawaban dari istikharah kita itu bagaimana? Yaitu ketika seseorang itu sudah istikharah, lalu dia kalau memang dalam hatinya ada yang membuat yakin, maka segera lakukan hal tersebut. Madha ba'daha, setelah sholat dia melakukan sesuatu yang hatinya itu mantap, yang memang bisa hatinya itu menjadi lapang. Insya Allah lah kalau kita meminta petunjuk, Allah akan kasih petunjuk, lalu kemudian kita akan diberikan mana yang terbaik buat kita. Wa ra'ayna fi kitab Tirmidzi bi isnadin dha'ifin dha'afahu Tirmidzi wa ghairuhu an Abi Bakar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aratul amra qala Allahumma khirli waqtari. Itu apa dek? Imam Nawawi meriwayatkan kitab Tirmidzi walaupun sanadnya dhaif dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menginginkan sebuah perkara lalu dia berdoa, Allahumma khirli, ya Allah berilah aku yang terbaik dan pilihlah untukku. Ini yang diajarkan guru, Allahumma khirli wakhtarli. Wa rawaina fi kitab Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Anas idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat thumma dzur ila alladhi sabaqa ila qalbik fa innal khaira fi isnaduhu gharibun fihi man la a'rifuhum. Nabi meriwayatkan kitab Sunni dari sahabat radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Anas, ketika engkau mau melakukan sesuatu maka mintalah petunjuk kepada Tuhanmu 7 kali. Nah ini ada sebuah hadis yang sampai kapan Ustaz saya istikharah, sampai kapan saya itu berdoa, sampai kapan saya meminta petunjuk? Ya sholat ya minimal 7 kali. Minimalnya 7 kali. Semoga dari situ kita mendapatkan kemantapan, mendapatkan jawaban, mendapatkan yang terbaik dari Allah. Lalu kemudian dia melihat apa yang mantap dari hatinya, maka kebaikan itu terletak pada hal tersebut, pada hati yang mantap. Yaitu jawaban tidak harus dari mimpi, sahabat istikharah itu jawaban tidak harus buka Al-Quran, jawaban tidak harus dari orang lain gitu. Kadang-kadang kita kalau bingung mau melakukan sesuatu itu udah kita curhat sama Allah, cerita sama Allah, semoga Allah ngasih jawaban. Walaupun ngasih jawaban bukan dengan wahyu ya enggak. Seorang wahyu udah terputus, ya jawabannya itu dengan hati kita yang semakin mantap dengan sesuatu tersebut. Kalau kita bingung dengan 2 perkara ya berarti ada satu perkara yang kayaknya ini lebih mantap deh, lebih nyaman deh, lebih. Nah itu kurang lebih begitu. Insyaallah semoga kita dapat istiqomah melakukan istikharah setiap harinya. Doa paling pendek Allahumma khirli waqtari. Kalau lebih panjang ada doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 rakaat. Tidak harus dengan sholat 2 rakaat, tapi juga dengan banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.